Kemudian yang paling sering terlihat itu karena lingkungan, terutama orang tua, pola hidup. Nah, dengan prinsip begini, tidak boleh menggunakan kalimat jangan. Jangan ambil, jangan, bukan itu, tidak. Orang tua jangan apa istilahnya? Panik ya? Panik. Oke. Nah, terus jangan berpikir, saling menyalahkan. Berpikir, wah itu abahnya juga hari ini. Pada intinya bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak pernah gagal. Nah, kemudian Allah menguji kita bagaimana kesadaran kesabaran kita di dalam mendapatkan ujian kemudian melaksanakan amanah yang diberikan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Taufik Hidayat. Hari ini kita kembali di episode ke-10 ini untuk podcast Masjid Al-Muttaqin Obral Salam. Hari ini kita juga menghadirkan tentunya orang yang memiliki ilmu ya, tentunya berilmu. Jadi kita sudah sepakat kita akan tetap menjalankan podcast ini dengan berbagai disiplin ilmu, dengan berbagai kalangan tentunya. Siapapun yang berkenan untuk diajak untuk obrol kegiatan Masjid Al-Muttaqin ini. Dan jangan lupa like and subscribe. Baik, langsung saja. Langsung kita masuk ke fokus Obral Salam. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Slamet Widodo MPD. Selamat datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semoga Bapak sehat, keluarga juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam menjalankan aktivitas amaliyah keseharian kita. Amin. Pemirsa, singkat kita akan sampaikan, beliau ini adalah seorang yang aktif di bidang pendidikan. Kalau mendengar kata pendidikan mungkin rasa-rasanya umum ya Pak ya? Iya, betul. Oh umum, tapi beliau ini berbeda. Beliau pendidikannya lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang menyangkut permasalahan autisme. Ya, betul Pak ya? Betul. Nah ini, hari ini kita akan coba untuk upas dalam obrolan ini, apa sih autisme itu? Ya. Tentunya ketika orang berhadapan menemukan misalkan atau lahir seorang anak dalam kondisi autis, apakah itu menjadi sesuatu yang sudah neraka atau mungkin mohon maaf ya menjadi sesuatu yang sudah mengecewakan? Tidak, tentunya Allah itu kan memberikan sesuatu itu, ciptaan Allah itu selalu sempurna ya, begitu Ustaz? Iya betul. Jadi untuk tidak berpanjang lebar karena beliau ada ahlinya, tentunya saya tidak bisa menguraikan ya Pak pemirsa. Silakan hari ini saya singkat tadi memperkenalkan beliau. Bapak mungkin langsung saja Pak Dr. Andes Slamet Widodo untuk memperkenalkan singkat dan aktivitas Bapak. Ya. Oke, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama tadi sudah disebutkan, Dr. Andes Slamet Widodo MPD. Saya adalah salah satu dari pengelola pusat terapi autis Bina Permata Keluarga di Banjarmasin, yaitu tepatnya di Jalan Hasan Basri atau di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Kayu Tangi Pak ya? Ya, Kayu Tangi. Baik, berbicara masalah autis itu tentu kita perkenalan dulu. Dalam arti apa sih autis itu? Nah, autis menurut beberapa literatur bahwa yaitu hambatan mengenai hambatan komunikasi, hambatan sosial, dan hambatan komunikasi, terutama hambatan komunikasi atau hambatan penyesuaian diri, penyesuaian sosial terhadap lingkungannya. Baik. Jadi anak-anak ini terutama anak mulai dari umur ya katakan setelah lahir ya sampai 3 bulan atau 4 bulan itu bisa diketahui ciri-cirinya. Sebentar nih Pak Slamet, ini saya tahan sedikit nih penjelasan Bapak.
Ini kelihatannya Bapak langsung langsung gemut nih. Ya. Pelan-pelan kayaknya Ya, Pak Slamet ya. Artinya autisme ini kan kecenderungan itu adalah terjadi hanya pada anak-anak ya. Sampai berlanjut sampai dewasa. Iya, sampai dewasa. Nah, oke, lanjut silakan Pak Slamet penjelasannya. Ya, tadi bagaimana jadi autisme. kalau kita lihat dari ciri-cirinya, ciri-ciri anak autis itu bisa dilihat dari bagaimana anak itu ketika berhadapan dengan orang lain. Iya. Atau ketika bayi itu orang tuanya ketika melihat anaknya merespon tidak, diberi stimulan. Itu usia berapa itu, Pak? Itu usia 6 bulan sudah bisa diketahui. Bisa diketahui ya? Iya. Kalau orang tua kita zaman dulu kalau anak itu kan pakai kerincing-kerincing itu. Iya, iya. Ya, pakai tepuk tangan. Iya. Pakai senyuman. Apapun ya, dengan gerak-gerak yang. Ya. Kalau itu tidak merespon, itu perlu orang tua anak itu perlu berhati-hatilah. Kalau misalnya nggak ada respon. Maksudnya bukan berhati-hati, konteksnya barangkali Slamet ini perlu mengontrol atau ngecek kondisi anaknya ya. Ya, perlu perhatian. Artinya perhatian perlu khusus diperhatikan, ya. diperhatikan bagaimana anak. Makanya kan banyak sekali kadang orang tua tidak memperhatikan terutama itu. Karena yang penting biasa saja. Perkembangan anaknya ya. Ya, perkembangannya biasa saja. Kemudian bisa lambat bicara. Lambat bicara itu juga salah satu daripada ciri-ciri anak. Normalnya itu Pak Slamet anak usia dini itu balita itu usia berapa itu? Normal harus kalau paling tidak itu 1 tahun itu sudah bisa menyebut papa, mama, anggota keluarganya di lingkungannya. Kemudian misalnya ada binatang peliharaan di rumahnya, kucing, bisa menyebutkan burung dan sebagainya. Itu harus sudah 1 tahun itu sudah. Walaupun dengan kata buyung gitu ya. Ya, itu sudah bisa menyebut ya. Ya, walaupun dengan kata istilahnya cehdal kah. Nah, itu juga perlu perlu diperhatikan oleh para orang tua. Jadi tidak hanya sekedar berlalu begitu saja, hanya mengontek untuk perkembangan kesehatan, tapi terhadap gerak-gerik perilaku anak bayi itu jadi 6 bulan tadi ya? Ya, 6 bulan itu sudah bisa kelihatan. Sampai yang paling kelihatan itu antara 2-3 tahun. Itu kelihatan sekali. Ada 2, ada yang hiperaktif, ada yang slow. Kalau yang hiperaktif itu kita lihat anak itu pokoknya lari kemana-mana, naik. Tipe tadi yang autis tadi bisa diketahui, satu yang hiperaktif, satu tadi yang slow aktif. Slow. Tapi dikatakan autis juga ya? Iya. Itu ketika dia diberi stimulan tidak respon. Dipanggil dia tidak. Itu yang slow. Slow autis. Kalau yang hiperaktif itu kita lihat anak-anak yang energi lincah. Pokoknya lincah ke sana kemari, tidak ada aturan. Tidak pokoknya nggak tahu. Pokoknya nggak tahu yang mana kepala yang mana kaki ya. Kakinya ke kepala orang tua ya. Pokoknya semau dia. Semau dia. Nah, ini para orang tua tidak boleh artinya gimana ya? Menyalahkan, menyalahkan. Tidak menyalahkan keadaan. Karena tadi kembali ciptaan Allah itu pasti sempurna. Tidak Allah menciptakan makhluknya tidak pernah gagal. Betul, Masya Allah. Kecuali ya manusia ya, Ustaz menciptakan mungkin kendaraan bisa gagal bisa gagal. Tapi itu Allah menciptakan sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya, betul. Bukan berarti orang diciptakan dengan kekurangan itu ciptaannya gagal. Itu yang kita pahami, Ustaz. Justru itu yang Allah menguji kita. Sejauh mana kesabaran, ketekunan, diberi amanah untuk mengasuh anak dan sampai mengantarkan sampai dewasa kan. Karena itu tadi kembali, anak itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua, Ustaz ya. Nah, bagaimana Ustaz Pak Slamet ya membedakan antara anak autis dengan anak yang hiperaktif tadi? Karena ada 2 pemahaman di masyarakat awam nih. Anak saya misalkan
wah dia mainnya nggak karu-karuan deh. Kadang di rumah tuh balik-balik, bahkan mungkin kadang-kadang piring dia bisa dijadikan piring terbang deh. Ya, betul. Nah, apakah itu juga dikatakan autis tuh? Betul. Apa Tadi bedanya? ada autis itu ada dua, ada hiperaktif, ada slow. Jadi hiperaktif dan slow. Iya. Yang hiperaktif tuh energinya banyak, kemudian dia pokoknya segala apa dia inginkan itu dia harus dicapai gitu. Nah, tapi tidak ada proses gimana ya, aturan-aturan. Tidak beraturan ya. Tidak beraturan. Ya, jadi bedanya kalau boleh Selamat sampaikan tadi, ini ada yang hiperaktif. Ya. Tapi orang autis itu juga hiperaktif nih. Ya. Anak satu ini hiperaktif, dia satu slow. Dia main aja tapi beraturan ya. Ya. Kalau yang autis tidak beraturan ya? Tidak beraturan. Oke. Kalau yang normal maksudnya, ya, kalau normal. yang normal itu dia beraturan melalui proses kan, ya, proses ya, belajar. Dia. Tetapi gini, salah satu ciri-ciri yang lain adalah dia tidak mau kontak mata itu. Dengan orang lain. Tidak fokus ya? Tidak fokus. Nah, saya tahan sampai di sini Pak. Tidak Pak. Selamat. Tapi gini Pak, bukan berarti tidak fokus kontak mata terhadap orang. Betul. Nah, kemudian dia fokus terhadap suatu benda yang beraturan. Misalnya kipas angin. Dia lihati terus terus, nggak berhenti. Kalau dia fokusnya itu pada satu hal titik yang memang dia ingin fokuskan gitu. Ya, dia yang beraturan terus. Betul. Itu yang sering terjadi. Iya. Nah ini juga penting nih Pak Slamet. Orang kan banyak tidak tahu, akhirnya menyalahkan keadaan. Terus terlahirlah seorang anak yang dalam kategori autis tadi. Ya. Nah, kira-kira nih yang Pak Slamet ketahui, penyebab autis, anak lahir dalam kondisi autis itu apa sih kira-kira? Sebetulnya begini. Secara umum lah. Ya, secara umum itu kan kalau yang genetik itu kemungkinan ya, genetik. Orang tua autis bisa anak turun ke anak. Iya. Ini berdasarkan data empiris ya? Iya, dari penelitian berbagai para ahli begitu. 80% lah, 80%. Tidak sampai ke 100%. Kemudian yang paling sering terlihat itu karena lingkungan, terutama orang tua, pola hidup. Apa nih kira-kira pola hidup seperti apa nih? Kan orang tua yang sering mengkonsumsi sesuatu yang mungkin bisa menyebabkan pengaruh terhadap janin, perkembangan otak. Ya, mungkin obat-obatan, dan yang lain-lain, makanan yang sekarang kan makanan fast food, cepat saji itu juga mempengaruhi itu. Kemudian selain itu juga berkaitan dengan kelahiran, prematur. Proses kelahiran ya? Proses kelahiran itu prematur itu juga memungkinkan. Nah, itu hampir jadi potensial untuk dari hasil penelitian itu hampir 70% prematur itu Tapi yang kebanyakan itu dari 10 anak itu anak perempuan. Jadi 1 perempuan 10 laki-laki. Itu yang sering. Jadi banyak laki-laki. Banyak laki-laki ya daripada perempuan yang mengalami itu kondisi autis ya. Kondisi autis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disebabkan karena proses kelahiran tadi, orang tuanya yang darah tinggi atau itu yang ketika melahirkan mempunyai penyakit atau mungkin kondisi-kondisi bawaan itu. Jadi pemirsa, kita harus pahami juga, artinya autis itu sebenarnya bisa dicegah ya dari perilaku orang tuanya. Bisa. Ya, orang tua tuh. Jadi masalah konsumsi makanannya, perilaku, gaya hidupnya, dan sebagainya. Ya tentunya kita tidak bisa juga mengabaikan, artinya kita tetap berdoa sering ya kepada Allah SWT. Pasti. Pada saat kita mau menikah terus berhubungan dengan istri, berdoa. Nah ini Pak Slamet,
Pak Slamet ini kan sekarang menjadi salah satu pendiri lah, saya katakan pengelola pusat terapi autis Bina Permata untuk anak-anak ya. Iya. Itu anak usia berapa tuh mulai di Usia mulai dari 1 tahun sampai dengan sampai dengan 6 tahun. 6 tahun SD ya? kadang-kadang SD juga masih terapi. Masih ya? Ya, Tapi tidak stay atau diam tinggal di bukan, itu per jam. Kalau Per jam, ya? di anu per jam, jadi bisa 1-2 jam ya. sekali pertemuan. iya. Seminggu itu rata-rata 5 kali. Nah, umat atau pemirsa kan banyak yang tidak tahu nih Ya. pola terapis ya, pola terapi anak yang autis itu kan. Barangkali Ya. bisa digambarkan pola yang diterapkan untuk. Nah, jadi pertama tentu kita identifikasi dulu. Identifikasi. Nah, kita punya rujukan ke psikiater. Ya, psikiater. Nah, dari psikiater atau psikolog, nanti dari psikiater atau psikolog menentukan, oh ini jenisnya, Pola untuk polanya. Baru nanti dikirim ke kita, baru kita pelajari, baru kita siapkan terapinya. Kita menggunakan terapi ABA namanya. Metode itu ya? Ya, metode ABA. Apa itu ABA? Analisis Applied Behavior. Analisis ABA. Jadi apa namanya, perubahan perilaku lah intinya. Iya. Nah, itu perubahan perilaku. Jadi bertahap. Misalnya gini, contoh perkenalan keluarga. Ya, paling dasar dulu. Mengingat ya nama-nama orang tua dan seterusnya. Itu kalau bisa asli gambarnya. Nama gambar orang tua. Oh, jadi tunjukkan ya, visual ya? Visual. Diperbalkan nanti. Ya. Kemudian misalnya perkenalan warna juga itu termasuk dasar-dasar. Toilet training misalnya. Nah, itu harus mandiri kan anak itu nanti sampai ke tapi itu bertahap. Kalau masih anak-anak itu ya baru perkenalan itu dulu. Perkenalan tentang warna, tentang sesuatu yang namanya, termasuk doa-doa juga. Doa-doa itu artinya ini sebuah kendala, bukan penyakit ya, sebuah kendala dalam perilaku, hambatan dalam perilaku. Diterapinya juga melalui proses perilaku yang normal ya. Begitu ya Pak Slamet ya. Nah, begitu pemirsa. Jadi pemirsa mudah-mudahan sudah punya gambaran bayangan bagaimana sih terapi perilaku itu sebenarnya kita lebih mengarah juga kepada perilaku yang normal ya, sudah diperkenalkan tadi ya. Nah, kembali lagi Pak Slamet. Sebagai seorang yang mengelola pusat terapi anak autis ini, tentunya orang-orang yang di dalam untuk melakukan kegiatan terapi itu orang-orang yang berlatar belakang pendidikan yang memang terapi ya. Nah, jadi latar belakang mereka itu kan ada sekolah-sekolah, ada training-training ya. Kebanyakan kita training di berbagai pusat-pusat terapi, lembaga-lembaga peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah kan di PLB, di situ mereka pendidikan luar biasa itu juga memberikan pelajaran seperti itu, terapi-terapi itu. Karena kan PLB itu kan luas ininya. Untuk ABK, anak berkebutuhan khusus, macam-macam, ada yang disabilitas tunanetra, macam-macam. Ini salah satunya adalah autis tadi. Itu jadi dipelajari juga di situ. Jadi kelompok autisme ini masuk dalam kelompok kategori yang difabel ya? Ya, difabel ya. Cuman tingkatan difabelnya bukan dalam kondisi fisik ya? Tapi mental. Lebih ke mental ya? Iya. Nah, jadi pemirsa, kita lebih mengetahui lebih jauh lagi nih berkaitan dengan bagaimana latar belakang terjadinya penyebab dan sebagainya. Tentunya ada pola-pola juga ya untuk menerapkan pendidikan untuk kembali ke perilaku normal. Nah, Pak Slamet, pengalaman Slamet nih, apakah dengan terapi ini menjadi solusi atau mungkin salah satu solusi untuk bagaimana mengobati atau mungkin memperbaiki anak autis itu menjadi normal? Paling tidak mengurangi ya. Jadi kalau gitu tidak terlambat. Ya, oleh karena itu para orang tua sebaiknya kan ada mulai sejak awal,
mulai sejak bayi memperhatikan perkembangan anak, bagaimana dia responnya, bagaimana dia kemudian bicaranya, bagaimana. Nah, itu apa namanya, bisa mengurangi dan bahkan bisa meningkatkan kemampuannya. Kan anak autis itu ada yang spesial dia terhadap sesuatu. Kalau dia diarahkan dengan benar, maka anak ini semakin apa namanya, semakin lihai atau semakin punya kemampuan lebih ya. Saya pernah dengar nih, benar ini. Saya potong. Saya pernah mendengar anak autis itu bahkan ada yang pernah menjadi, ada yang dokter ya. Betul. Berhasil, dia bahkan prestasi di sekolah itu. Betul, karena dia diarahkan dengan benar. Tapi tentang autismenya sendiri masih tetap ada? Masih ada. Cuma sudah kalau sampai sudah dewasa kan dia bisa mengendalikan. Oke. Ini kembali kepada masalah tadi timingnya nih yang tepat Pak Slamet untuk menetapkan anak itu untuk mendapatkan terapi khusus yang Bapak kelola itu di usia berapa sih? Yang tepat itu? Yang tepat itu sebaiknya umur paling tidak 1 tahun itu. Setelah kita tahu anak kita autis. Ya, itu yang menetapkan kan bukan dari kami, itu dari Pak ahli, psikolog ya, psikolog atau psikiater. Setelah apa namanya ketahuan, baru kita yang menyiapkan terapinya. Nah, itu 1 tahun sudah mulai bisa diinikan. Nah, tingkat keberhasilan tuh kira-kira berapa lama nih ya untuk terapi itu, Pak? Maksudnya keberhasilan dalam hal mengurangi keparahan. Jadi pengalaman kami ya, ini begini, mulai dari TK ya, TK sampai 4 tahun TK kecil, kemudian TKB, SD itu kami sudah punya jaringan. Ya, nanti masuk SD di Kota Banjarmasin itu banyak SD yang untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya autis. Jadi mereka sudah membuka diri dengan nama istilahnya sekolah inklusi itu. Nah, itu sudah siap. Jadi keberhasilannya ya sebetulnya kalau dia itu sembuh tidak mengurangi, paling tidak kita bukan kategori penyembuhan ya. Iya. Apa namanya, meningkatkan kemampuan perilakunya sesuai dengan kemampuan perilaku yang normal. Karena ini bukan penyakit ya. Bukan penyakit. Hambatan perilaku. Hambatan perilaku. Jadi yang tadinya dia nggak mengetahui aturan, nah setelah kita tunjukkan strategi terapi, dia bisa mengikuti aturan-aturannya. Nah, jadi sebenarnya bakat seorang anak itu memang fitrahnya memang lebih banyak harus diarahkan. Iya, diarahkan. Terlepas apakah dia autis atau tidak autis. Bahkan anak tidak autis barangkali bisa jadi ya Pak Slamet. Bisa jadi anak yang mengarah ke autis ya. Karena gini, biasanya itu slow learner, lambat belajar. Yang itu autis slow ya. Slow learner itu biasanya lambat memahami untuk sesuatu. Nah, itu juga bisa diterapi. Iya. Jadi terapi ini adalah bagian dari solusi ya. Solusi, tapi juga harus dipahami step-step dan bagaimana untuk proses untuk terapinya ya. Betul. Tapi ini bisa nggak Pak Slamet? Kalau terapi ini kan setelah dibawa ke lembaga Bapak misalkan, terus orang tua bisa melakukan sendiri terapi-terapi. Oh, bisa. Justru kami kerjasama dengan orang tua. Kalau di pusat terapi seperti ini, di rumah harus seperti ini. Iya. Jadi tapi tidak hal-hal yang pokoknya yang keseharian di rumah. Contoh minum, ambil air dan seterusnya itu harus. Dengan prinsip begini, tidak boleh menggunakan kalimat jangan. Jangan ambil, jangan, bukan itu. Tidak. Kata no. Tidak. Misalnya dia mau ambil bantal nih, dibawa keluar. Ya. Nah, tidak. No ya, bukan jangan. Jadi tidak boleh melarang. Kenapa harus seperti itu Pak Slamet? Karena dia akan paham kalau itu sebuah larangan gitu. Nah, tapi kalau kata jangan juga sebuah larangan? Iya.
ada perbedaan atau ada perbedaan penerapan akhirnya. Iya, iya. Kalau tidak itu kan apa namanya ada pilihan. Oh, Tapi kalau jangan putus ya. putus, dia tidak ada. Oh, artinya Tidak begitu. Nah, tidak begitu. ya, Berarti ada solusi nih. ya, Diberikan penjelasan juga. iya. Oh, kalau jangan tidak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan, larang. Oh, Gitu. larang. Jadi anak jangan dilarang. Dalam arti cuma tidak. Tidak boleh. Jadi setiap terapi itu dia sudah paham. Jadi ketika dia memberikan arahan, kemudian dia tidak bisa mengerjakan, maka dia ada punishment, ya, ada punishment, ada hadiah, ada reward juga ya. ada reward Hadiah. dan punishment. Cuma dalam bentuk bukan dalam bentuk benda juga, Iya, tapi iya. kegiatan yang lain yang Betul, bisa betul. mendukung apa namanya terapi itu. Oh iya, baik. Baik. Nah, ini kan akhirnya kita juga kembali lagi ke masalah tingkat keberhasilan ya. Iya. Persentase itu kembali tidak bisa lepas dengan orang tua juga ya. Iya, Karena orang tua sekarang ini kan banyak orang tua yang sibuk, sibuk. orang tua betul. mungkin pasangan muda, Iya, betul, sama istri suami bekerja, akhirnya dititipkan ke ya. tempat bapak ya. Nah, di tempat bapak sendiri itu anak itu semacam titipan atau Nggak, per jam atau? kalau yang di pusat terapi itu sifatnya per jam. Oh, per jam saja ya? Ya, 2 jam per pertemuan. Iya. Nah, setiap hari, kemudian seminggu 5 hari sampai hari Jumat. Boleh tahu nih, mungkin tidak disebutkan angkanya. Tentunya itu biaya juga ya. Oh ya, jelas, karena kan ya para terapis ini kan juga perlu kehidupan. Artinya Iya. tapi tidak Per datang atau terjangkau. per bulan atau apa? Biasanya per bulan sih. Per bulannya. Iya. Ya, barangkali nanti pemirsa kalau ada anak yang terindikasi merasa atau anaknya sudah bisa disimpulkan autis, bisa saja datang nanti ke tempat terapis ya, pusat terapis ya anak autis. Bina itu Permata. Bina Permata keluarga di Jalan Hasan Basri, Ya, SMK 2. Ya, SMK Negeri Iya, 2 Banjarmasin. nanti barangkali ini bisa dicatat oleh pemirsa. Jadi sedini mungkin ya. Iya, sedini mungkin. Sedini mungkin untuk melakukan terapi ini Ya. periksa. Ya, tentunya Periksa. jangan langsung juga Ya, ke psikiater dulu ya. ya. Nah, Ya biasanya begitu. Orang tua itu kan hanya ketika memeriksakan anaknya di posyandu atau di puskesmas itu biasanya juga sudah mulai ada rekomendasi. Kalau itu terdeteksi mengidap autis. Ya. Artinya mungkin ada indikasi ini autis. Ya. Gitu ya. Jadi kembali ya, kita kembali ke yang Pak Selamat jelaskan tadi, anak itu bisa diketahui autis itu pada usia 6 bulan ya. Ya, 6 bulan. 6 bulan ke atas ya. Ya. Artinya 6 bulan itu dia sudah bisa merespon sesuatu di sekitar lingkungan sekitarnya ya. Di lingkungannya. Ditepuk misalkan depan matanya. Ya, sebelah kiri merespon enggak? Sebelah kanan merespon enggak? Responnya seperti apa biasanya kalau yang Ya, tidak dia meling ke sini, meling. Oh, kalau yang pendengarannya. autis itu dia diam ya? Ya diam dia. Diam. Kalau nggak merespon itu indikasinya itu. indikasi perlu hati-hatilah. iya, Artinya perlu orang tua perlu memperhatikan. Kan iya. begitu. Itu sebetulnya itu pengasuhan zaman dulu juga sudah diterapkan. Sebenarnya pola pengasuhan yang dulu juga kan dengan orang tua mungkin oko Ya, itu kan itu iya. bagian daripada Iya. supaya anak itu merespon nggak bisa Iya. senyum gitu ya. Ya, Seperti ya ini kamerawan kita nih, kalau di oko beliau juga begitu. Mohon maaf ya, itu bagian dari intermezzo saja. ya. Pak Slamet nih, jadi kalau lembaga Bapak ini bersertifikasi ya Pak? Oh ya, Oh, lembaga dari mana Pak sertifikasinya? itu kita dari Izinnya barangkali? dari Yayasan Pusat Terapi Indonesia. Oh, jadi ada sebuah organisasi Ya. lembaga yang membawahi. Ya, Oh iya, ya. kita bergabung di situ. Jadi membership nih ya, Ya, keanggotaan ya. ya. Oh, jadi pusatnya ada di Ya. Jakarta ya. Bahkan kita di pusat terapi itu tidak hanya
apa namanya, kita di belakangnya ada psikiater, ada dokter, ada psikolog. Terintegrasi ya? Ya, Oke. jadi kalau kita ada apa-apa kita rujuk Langsung ya. langsung apa namanya? Kalau Salah berkaitan. satunya kalau bisa kita sebutnya Dokter Ahyar. Oh iya iya. Ya, beliau itu pendukung full ketika mulai awal. Pendirinya Pendiri ya, ini mulai ya, pendiri, oh. kemudian psikolog, Ibu Ripa Ijah, Dokter Ari juga termasuk. Dokter Ari juga ya? Iya. Oh, dokter anak. Nah, jadi apa namanya, ketika apa namanya kita perlu konsultasi. Oke, baik. Jadi Pak Slamet, kalau Pak Slamet sampaikan hari ini artinya anak autis itu bukan sesuatu penyakit ya? Bukan. Jadi hanya hambatan saja. Hambatan yang perlu di apa namanya, dikurangi. Ya. Hambatan-hambatan itu supaya tidak tersumbat harus dilakukan tindakan-tindakan juga yang mengarah ke perilaku juga ya. Ya. Nah, itu pemirsa harus tahu nih. Artinya kalau anak autis itu jangan berpikir wah ini sudah parah nih, tidak ada solusi dan bagaimana harus mengatasinya. Tentunya ada solusi ya. Dan orang tua jangan apa namanya, apa istilahnya, panik ya. Panik. Oke. Nah, terus jangan berpikir saling menyalahkan. Berpikir wah itu abahnya juga hari ini. Oh ikam mamanya ketujuh begadang katanya hari ini. Minum macam-macam katanya. Nah ini salah jadinya malah menambah masalah baru ya. Betul. Akhirnya muncul masalah orang tuanya, anaknya sendiri tidak teratasi. Jadi fokus kepada ke solusi ya. Solusi. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita juga mendapatkan ilmu tentunya yang bisa kita amalkan dan kita bisa mengidentifikasi anak-anak, tentunya pasangan-pasangan muda nih bisa mengetahui lebih dini apakah anaknya, tentu dia koreksi diri dulu nih sebelum dia menikah, apa perilaku dia ya kan, setelah menikah apa yang perilaku dia yang mengarah kepada nanti akan menghasilkan anak-anak yang lahir dalam keadaan kondisi autis. Tentu itu qadarullah ya, itu tidak kita yang berkehendak, apapun yang Allah berikan tentu ada sebuah kebaikan. Baik. Terakhir nih barangkali mohon Pak Dr. Andes Slamet Widodo MPD untuk bisa menyimpulkan apa yang sudah kita obrolkan hari ini. Tentunya bisa disampaikan kembali mulai bagaimana mengenai anak autis, terus bagaimana penanganannya, terus akhirnya apa saja yang harus dilakukan. Baik, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa pada intinya bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak pernah gagal. Nah, kemudian Allah menguji kita bagaimana kesadaran kesabaran kita di dalam mendapatkan ujian kemudian melaksanakan amanah yang diberikan. Betul. Kemudian anak itu sendiri sebagai orang tua perlu kita mengetahui sejak dini ciri-cirinya ya, yaitu apakah dia merespon atau tidak ketika masih bayi ya, kemudian ketika umur 1 sampai dengan 3 tahun itu bagaimana kondisinya, apakah dia slow atau hiperaktif. Nah kemudian kalau sudah itu segera orang tua mengambil tindakan, diperiksakan ke ahlinya, psikiater atau psikolog. Betul. Nah kemudian baru di situ bisa dibawa ke pusat-pusat terapi. Untuk langkah-langkahnya. Ya, bawa ke pusat-pusat terapi. Nah, di pusat-pusat terapi itu berdasarkan identifikasi dari para ahli, kemudian kami juga menyiapkan proses terapinya. Oh iya. Nah, seperti itu. Ya. Ada toolsnya, ada tahapan-tahapannya. Ya. Sampai anak itu nanti bisa mandiri. Dalam arti untuk mengurus diri sendiri dulu ya, sampai kepada nanti bisa berkomunikasi dengan lingkungannya, kemudian bisa bergabung dengan teman-temannya, dapat bekerja sama dengan teman-temannya, bersosialisasi. Dan kadang anak-anak yang kalau orang tuanya kurang perhatian sering menyendiri. Nah itu juga perlu diperhatikan, itu bisa memperparah kondisinya ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu para orang tua khususnya tadi pesannya keluarga muda betul. Yang sibuk saat ini untuk berhati-hati dalam arti menyiapkan diri untuk
apa namanya untuk anak Iya. mengasuh anak itu dengan benar lah. Betul. Apapun itu anaknya kondisi autis, tidak autis, tetap konteks pemeliharaan anak itu karena amanah dipelihara dengan baik dan benar. Betul. Diberikan arahan, Ya. didik ya. Masya Allah hari ini tentu kita banyak pemahaman. Artinya autis itu bukan sebuah atau sesuatu penyakit yang diderita oleh seorang anak, tapi adalah semacam hambatan untuk perilaku anak tersebut yang bisa diberikan jalannya untuk penyelesaian atau bukan pengobatan ya atau ya untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi. Nah, di sini tentunya ada terapi. Jadi yang terpenting adalah bagi orang tua tadi disampaikan oleh beliau adalah bagaimana mengenali anak kita pada saat lahir di usia-usia tertentu 6 bulan itu untuk melakukan tindakan apakah anak kita autis atau tidak. Tapi jika sudah menemukan itu segeralah menghubungi ahli dokter psikiater. Nah, baru dilakukan rekomendasi langkah-langkah. Alhamdulillah hari ini tentu akhir dari sesi episode kita yang ke-10 ini tentunya kita jadikan sebagai bahan renungan dan kita jadikan bisa juga langsung kita terapkan, terutama bagi orang tua yang saat ini sedang menghadapi anak-anak yang dalam kondisi autis. Ya, silahkan juga bisa menghubungi beliau tadi. Barangkali bisa menyebutkan nomor handphone Bapak, barangkali bisa dimudahkan untuk bisa disebutkan. Kalau nomor nanti bisa disebutkan. Nanti kita disampaikan di ruang podcast ini ada tulisan teks di situ. Bisa menghubungi kalau Anda menghadapi kendala, bisa berkonsultasi dulu ya. Begitu Pak Slamet. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Tentunya kami sangat senang hari ini, bersyukur Bapak sudah memberikan ilmu yang Bapak dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyampaikan lagi kembali pada podcast episode berikutnya. Amin. Demikian pemirsa, hari ini podcast kita untuk Obral Salam. Jangan lupa like, subscribe, and komen tentunya ya. Komennya silahkan. Tentunya dalam lingkungan masjid, menjaga lisan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.